Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariel Resendria Amoza dengan NIM 2020301068 dari Fakultas Vokasi Program Studi Teknik Elektromedis dari kelas B. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyelesaikan tugas PPKN untuk merangkum semua materi dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 20. Baiklah, langsung saja. Pada kelompok 1 dapat ditarik kesimpulan bahwa Pancasila adalah sebagai dasar falsafah negara Indonesia. Sehingga dapat diartikan kesimpulan bahwa Pancasila merupakan dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai dasar pemersatu, lambang persatuan dan juga kesatuan. Lanjut, pada kelompok 2 dapat juga ditarik kesimpulan masa depan bangsa dan negara ada di genggaman generasi-generasi milenial. Generasi harus lebih memberi kesempatan dan kepercayaan pada generasi milenial agar mereka lebih inovatif dan kreatif ke arah kebaikan untuk kemajuan bangsa dan negara. Generasi milenial hidup di era globalisasi yang ditandai dengan kemajuan ilmu, pengetahuan dan juga teknologi. Lanjut, pada makalah kelompok 3 dapat ditarik kesimpulan bahwa rasa nasionalisme cinta pada tanah air juga harus diungkapkan secara benar sesuai dengan kaidah-kaidah atau norma yang terkandung dalam masyarakat, terutama norma-norma Pancasila, nasionalisme, dan juga kita harus sesuai dengan Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara serta ideologi negara. Lanjut, kelompok 4 dapat ditarik kesimpulan adalah Pancasila merupakan pandangan hidup rakyat Indonesia yang di dalamnya memuat 5 dasar yang isinya merupakan jati diri bangsa Indonesia. Sila-sila dalam Pancasila menggambarkan tentang pedoman hidup berbangsa dan bernegara bagi manusia dan Indonesia. Pancasila dengan sistem pendidikan ditinjau dari filsafat pendidikan, maka Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa yang menjiwai dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, sistem pendidikan nasional Indonesia wajar apabila dijiwai dan didasari dan mencerminkan identitas dari Pancasila. Lanjut, kelompok 5. Pancasila berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti dasar, sendi, asas dan peraturan atau tingkah laku yang penting dan baik. Dengan demikian, Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tingkah laku yang penting dan baik. Pancasila dapat diartikan sebagai 5 dasar yang dijadikan dasar negara serta pandangan hidup bangsa. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari kata panca yaitu 5 dan sila yang berarti prinsip atau asas. Hal ini berarti ada 5 pedoman penting rakyat Indonesia di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lanjut ke kelompok 6. Dari kelompok 6 ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa nilai pada sila pertama kemanusiaan dapat disimpulkan setiap sila memiliki nilai-nilai masing-masing. Pada sila pertama memiliki nilai ketuhanan, sila kedua mengandung nilai kemanusiaan, sila ketiga memiliki persatuan, pada sila keempat nilai kerakyatan, dan sila kelima adalah nilai keadilan. Strategi menumbuhkan nilai-nilai Pancasila di era digital adalah memanfaatkan semua teknologi yang ada beserta media-media sosial. Lanjut ke kelompok 7. Dari kelompok 7 dapat ditarik kesimpulan bahwa Pancasila dan etika dua gambaran yang tidak boleh disisihkan satu sama lain. Ialah suatu sistem yang menciptakan suatu kepaduan yang utuh serta bertautan antara dengan yang lainnya. Pancasila sebagai sistem etika menggambarkan bahwa nilai sila Pancasila melaksanakan aktivitas kehidupan warga negara. Dengan demikian, Pancasila ini dapat di dalamnya tercantum nilai-nilai kepentingan seperti nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Lanjut ke kelompok selanjutnya, gotong royong. Gotong royong merupakan suatu istilah asli Indonesia yang berarti bekerja bersama untuk mencapai suatu hasil yang didambakan. Katanya berasal dari ialah gue kerja, royong ialah bersama-sama dengan musyawarah, pantun, Pancasila, hukum adat, dan lainnya. Tujuan dari bergotong royong sama dengan tujuan dari Pancasila, yaitu untuk menjadikan atau menciptakan suatu kenyamanan dengan saling menghargai agama dan keyakinan masing-masing individu. Gotong royong merupakan suatu istilah asli Indonesia yang berarti bekerja bersama-sama.
Untuk mencapai suatu hasil yang kita inginkan, sikap gotong royong adalah bekerja bersama-sama dalam menyelesaikan pekerjaan dan secara bersama-sama menikmati hasil pekerjaan tersebut secara adil. Lanjut, kelompok selanjutnya dapat ditarik kesimpulan Pancasila adalah dasar negara dan sudah sepatutnya dasar kehidupan berbangsa bernegara bagi seluruh masyarakat Indonesia. Nilai-nilai Pancasila merupakan cakupan dari nilai norma moral yang seharusnya mampu diamalkan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Sebab apabila bangsa Indonesia mampu mengamalkan nilai-nilai tersebut, maka degradasi moral dan kebiadaban masyarakat dapat diminimalisir. Secara tidak langsung juga akan mengurangi kriminalitas di Indonesia. Lanjut ke kelompok 11. Pada kelompok 11 ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa Pancasila merupakan suatu kesatuan dari sila-sila, harus merupakan sumber nilai, kerangka berpikir, serta asas moralitas bagi pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengembangan ilmu dan teknologi terlebih yang menyangkut manusia, haruslah selalu menghormati martabat manusia. Haruslah meningkatkan kehidupan manusia sekarang maupun di masa depan, membantu pemerakatan komunitas manusia baik lokal, nasional maupun global. Untuk masyarakat lebih-lebih yang memiliki dampak langsung kepada kondisi hidup masyarakat dan ilmu teknologi hendak membantu penciptaan masyarakat yang semakin lebih adil. Lanjut kelompok 12, Pancasila sebagai sumber energi semangat pengembangan iptek bagi generasi bangsa di era digital. Paradigma adalah cara mendasar untuk mempersepsikan, berpikir, menilai, dan melakukan yang berkaitan dengan sesuatu secara khusus tentang realistis. Pancasila sebagai paradigma artinya nilai dasar secara normalitas menjadi dasar, kerangka, acuan, dan tolak ukur segenap aspek pembangunan nasional yang dijalankan di Indonesia. Konsep Pancasila sebagai paradigma pembangunan iptek. Lanjut kelompok 13. Sila pertama, Pancasila menurut agama di Indonesia. Berdasarkan ulasan di atas, bahwasanya setiap agama baik Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan juga Konghucu mengajak pengikutnya untuk berpartisipasi dalam menciptakan suatu damai lahir dan batin tanpa harus menimbulkan konflik di tengah keragaman agama tersebut. Keragaman agama merupakan suatu ketetapan Tuhan bagi bangsa Indonesia yang mesti dijaga dan dirawat, dan itulah letak kekuatan dari keunikan dari bangsa Indonesia. Lanjut kelompok 14. Sila kedua menurut agama di Indonesia. Arti Pancasila sebagai dasar arti bahwa Pancasila itu merupakan landasan bagi penyelenggaraan negara. Nilai Pancasila yang sudah jelas harus bisa diaktualisasi dalam kehidupan karena Pancasila merupakan norma dasar yang setiap nilainya harus bisa dijadikan landasan dalam mencapai sebuah kemakmuran. Masyarakat harus bisa hidup berdampingan dalam beragama, terutama keberagaman menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing. Kelompok 15. Sila ketiga menurut agama di Indonesia. Landasan negara pemerintahan memiliki kedudukan tertinggi yang pada hakikatnya merupakan sumber dari segala sumber hukum. Jadi segala peraturan yang harus berlandaskan Pancasila. Peran Pancasila dalam menghambat atau menurunkan radikalisme di Indonesia itu sangat penting demi mewujudkan bangsa Indonesia yang tentram, bertambah maju dan menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan dalam menjalankan kehidupan. Kelompok 16. Sila keempat, Pancasila menurut agama di Indonesia. Implementasi sila keempat Pancasila berkesinambungan dengan sila pertama di Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa makna sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan musyawaratan perwakilan dapat diartikan sebagai satu, hakikat sila ini demokrasi, permusyawaratan, pemimpin yang hikmat, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kelompok selanjutnya dapat ditarik kesimpulan bahwa ideologi Pancasila telah disepakati oleh pendiri bangsa kita sebagai landasan dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Sebagai ideologi negara, Pancasila memiliki peranan yang mengakar dalam menentukan setiap gerakan dan arah kehidupan bangsa ini. Tujuan dari pendidikan karakter yang paling utama adalah untuk membangun bangsa yang tangguh dan di mana masyarakat berakhlak mulia, bermoral, dan bertoleransi. Lanjut ke kelompok 18. Dapat ditarik kesimpulan bahwa jika nilai-nilai Pancasila tidak diterapkan dan dilaksanakan dari sekarang, maka dampak negatif pun semakin bertambah terhadap negara kita sendiri. Maka diperlukan strategi dalam menemukan karakter nilai-nilai Pancasila kembali yang sudah luntur melalui pendidikan karakter di era digital.
Baiklah, pada kelompok 19 tentang menjaga dan mempertahankan ideologi Pancasila bagi generasi bangsa di era digital. Dapat ditarik kesimpulan bahwa istilah ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan, ideologi, konsep, pengertian dasar, cita-cita, serta logos berarti ilmu ideologi secara etimologis. Artinya, ilmu tentang ide-ide the science of idea atau jajaran tentang pengertian dasar. Pancasila memiliki serangkaian nilai yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Ideologi berkaitan dengan tertib sosial dan tertib politik. Anda berupaya untuk secara sadar sintesis mengubah dan mempertahankan tertib masyarakat. Dan kelompok terakhir, kelompok 20, dapat kita tarik kesimpulan bahwa maka kita harus menjaga ideologi Pancasila di generasi era digital atau globalisasi ini. Yaitu pertama dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang menarik bagi generasi muda dan masyarakat yang membumikan nilai-nilai Pancasila. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan rangkuman dari semua kelompok. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.